Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mari kita lanjutkan belajar kita yang sebelumnya kita sudah mengenal tentang kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Dan kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan topik yang berbeda, yakni tentang sejarah Nabi Muhammad. Problem hari ini karena informasi yang semakin canggih bahkan mengalahkan kita, informasi yang setiap detik selalu ada, sehingga kebanyakan orang hari ini ingatan memorinya lebih didominasi dengan berita-berita tentang artis dan lain sebagainya. Bukan tidak boleh hal itu. Bukan tidak boleh, boleh saja. Namun jangan sampai informasi yang lebih penting yang harus kita teladani itu menjadi terkalahkan dengan informasi-informasi yang lain. Kenapa dikatakan penting? Karena manusia atau seorang Nabi Muhammad ini adalah orang yang sangat berjasa bagi kita, sehingga kita penting untuk mengetahui sejarah perjuangannya, sejarah perjalanannya. Dan juga beliau adalah uswatun hasanah bagi kita, sehingga untuk meneladani beliau maka kita harus tahu tentang sejarah beliau, bagaimana perjalanannya, bagaimana perjuangannya, semacam itu. Baik, mari kita mulai mengenal tentang sejarah singkat. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, setidaknya ini bisa menjadi panduan yang kemudian nanti teman-teman, adik-adik sekalian bisa mengembangkan di rumah masing-masing. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah kita kenal bahwa Nabi Muhammad lahir pada hari Senin. Maka hari Senin ini menjadi hari istimewa selain hari Jumat. Kenapa istimewa? Karena memang Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin. Maka ada puasa hari Senin, itu disunahkan untuk berpuasa. Tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Jadi kalau hijriyahnya itu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, sedangkan Masehinya 20 April tahun 571 Masehi. Nah, kalau tahun di sini, kalau hijriyahnya tidak ada tahunnya, karena memang penanggalan atau kalender hijriah itu dihitung ketika Nabi Muhammad nanti dalam sejarahnya hijrah ke kota Madinah, baru ada kalender Islam itu atau kalender hijriah itu. Nah, untuk Masehinya ini tahun 571 Masehi. Tahun Nabi Muhammad itu dikatakan dengan tahun gajah karena pada kelahiran Nabi Muhammad itu bertepatan dengan adanya kejadian peperangan menyerang Ka'bah, yang kemudian dalam peperangan itu menunggangi gajah, maka disebutlah tahun gajah. Lebih tepatnya untuk tahun Masehinya adalah tahun 571 Masehi, 20 April tahun 570 Masehi. Jadi itu harus diingat ya. Kemudian Nabi Muhammad ini putra daripada Abdullah. Nama ibunya adalah Sayyidah Aminah. Bukan Siti Aminah, karena di Arab tidak ada istilah Siti. Itu istilah masyarakat kita di Indonesia. Jadi yang betul itu Sayyidah Fatimah atau Sayyidah Aminah.
Siti Fatimah itu mungkin yang dimaksud Siti itu juga Sayyidah, cuma karena orang dulu sulit dan mengambil gampangnya dipanggil Siti. Sebetulnya Sayyidah sebagai tanda penghormatan terhadap ibunda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini beliau dilahirkan dalam kondisi yatim. Ketika 6 bulan dalam kandungannya ayahnya wafat. Maka Nabi Muhammad menganjurkan, ana wa kafilul yatim hakada fil jannah. Siapa yang menanggung membantu anak yatim maka dia akan bersamaku seperti kedua jari ini, artinya berdekatan. Hakada fil jannah. Kemudian tidak lama Nabi Muhammad masih terbilang balita. Nabi Muhammad kemudian masih anak-anak juga ditinggalkan ibunya. Nabi Muhammad selain dirawat oleh ibunya, Nabi Muhammad juga, karena di Arab itu ada kebiasaan untuk menitipkan, mengasuhkan anaknya pada orang lain. Nabi Muhammad diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah mengalami beberapa keajaiban yang sebelumnya sangat miskin, tidak punya apa-apa, bahkan makan pun juga sulit. Ketika mengasuh bayi yang namanya Muhammad itu, ada keajaiban-keajaiban di sekitar rumahnya. Mulai dari hewan ternaknya yang kurus korontang kemudian bisa gemuk dan bisa menghasilkan susu yang bisa dikonsumsinya. Kemudian pohon-pohon kurma, tanaman-tanamannya yang kering itu bisa menjadi subur. Itu dengan barokahnya merawat Nabi Muhammad pada saat itu. Secara singkat, Nabi Muhammad itu juga ketika ada di asuhan Sayyidah Aminah sampai umur 5 tahun. Kemudian Nabi Muhammad masa kecilnya karena dirawat oleh kakeknya, karena memang beliau beliau ini dari kecilnya memang sudah mengalami semacam penderitaan hidup. Mungkin yang dimaksud ini agar Nabi Muhammad menjadi sosok yang kuat di kemudian hari. Karena tantangan ke depan untuk mendakwahkan agama Islam itu dicemooh oleh orang dan lain sebagainya, penderitaan besar. Memang dari kecil Nabi Muhammad ini sebagai teladan bagi kita adalah sedari kecil Nabi Muhammad sudah sangat menderita dengan kehilangan orang tua, bapaknya, kemudian ibundanya. Pada perkembangan selanjutnya Nabi Muhammad kecil sekitar umur 7 tahun, Nabi Muhammad juga mengembala kambing untuk bisa mendapatkan upah. Jadi Nabi Muhammad sedari kecil sudah menjadi sosok anak kecil yang mandiri, yang bertanggung jawab. Itu Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad ini perkembangan waktunya, Nabi Muhammad tidak banyak berkumpul dengan orang-orang Quraisy Mekah pada saat itu. Tidak ikut kebiasaan orang Quraisy yang sering mabuk, yang sering berjudi dan lain sebagainya. Sehingga Nabi Muhammad ini meskipun ada di lingkungan yang penuh maksiat itu tetap suci, karena Nabi Muhammad memang uzlah. Nah, pada perkembangan selanjutnya Nabi Muhammad kemudian uzlah menyendiri, memikirkan. Nabi Muhammad galau istilahnya dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Memikirkan apakah betul yang dilakukan oleh masyarakat Mekah ini, apakah benar, apakah kenapa saya merasa gelisah dengan pemandangan masyarakat yang sering berjudi, mabuk-mabukan, sukanya berperang dan lain sebagainya. Apakah benar? Nabi Muhammad ketika sudah mulai beranjak dewasa, Nabi Muhammad sudah memikirkan kondisi masyarakat pada saat itu. Nabi Muhammad pergi ke Gua Hira pada saat itu. Sehingga pada kesempatan tertentu kemudian Nabi Muhammad itu setelah uzlah beberapa kali, tepatnya ketika tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah,
waktu itu Nabi Muhammad sudah berumur 40 tahun. 40 tahun Nabi Muhammad ini mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ketika waktu itu menyendiri di Gua Hira. Jadi umur 40 tahun kemudian Nabi Muhammad diturunkan wahyu pertama dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Nabi Muhammad memang sedari kecil selain mengembala kambing, juga Nabi Muhammad ini sudah dijuluki Al-Amin. Al-Amin itu adalah orang yang dipercaya, karena pada saat itu orang sulit menemukan orang jujur, karena sedangkan Nabi Muhammad sedari kecil sudah dikenal, dijuluki, diberi lakop Al-Amin, karena Nabi Muhammad adalah orang yang tidak pernah berbohong. Kemudian Nabi Muhammad remajanya juga ikut berdagang, ikut pamannya. Kemudian Nabi Muhammad juga bekerja pada Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu adalah bosnya Nabi Muhammad sebelumnya. Kemudian Nabi Muhammad dagangan Siti Khadijah diperjualkan itu, kemudian laku keras sampai terheran-heran. Kemudian Siti Khadijah tertarik dengan Nabi Muhammad karena kesuksesan, karena kepribadiannya yang sangat jujur sehingga dagangannya laku. Jadi banyak teladan termasuk kejujuran, termasuk berperilaku baik ketika berdagang, tidak menipu orang dan lain sebagainya, sehingga laku keras. Dengan begitu kemudian beristri dengan Sayyidah Khadijah, dan uzlah itu tetap dilakukannya terus menerus, termasuk ketika sudah beristri dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah juga mengirim makanan ke Gua Hira yang ada di atas bukit itu dengan penuh sabarnya. Kemudian pada tanggal 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad gemetar pada saat itu karena itu memang peristiwa besar yang tidak pernah dialami. Kemudian didatangi malaikat Jibril, Nabi Muhammad gemetar dan lain sebagainya, sehingga pulang ke rumahnya, kemudian diselimuti oleh istrinya Sayyidah Khadijah. Kemudian setelah diselimuti itu datang wahyu yang kedua, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dan seterusnya. Kemudian setelah Nabi Muhammad mendapat wahyu pertama, kemudian beberapa waktu lagi datang wahyu yang kedua. Untuk wahyu yang kedua ini untuk memerintahkan Nabi Muhammad mendakwahkan apa yang sudah diterimanya, yang sudah diwahyukannya dari Allah kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad setelah bangun dari tidurnya, kemudian mulai dakwahnya. Maka dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah kepada kerabat dekat, mulai dari istrinya sendiri, kemudian sepupunya Ali bin Abi Thalib, kemudian dari hamba sahaya ada Zaid bin Harisa, kemudian dari orang dewasa ini ada Abu Bakar, kemudian Abu Bakar juga berhasil membawa Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian ada Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain sebagainya. Hanya orang-orang itu yang menerima. Kemudian dari pamannya sendiri Abu Thalib dan Abu Lahab itu juga sama-sama menolaknya. Sama-sama. Jadi dakwah pertama dakwah sirriyah istilahnya. Apa dakwah sirriyah itu? Dakwah sirriyah itu adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi, dari rumah ke rumah, dari orang per satu orang yang memang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dari pamannya sendiri Abu Thalib dan Abu Lahab itu menolak. Namun model penolakannya, kalau Abu Lahab ini menolak dengan keras, sedangkan Abu Thalib menolak cuma tetap melindungi Nabi Muhammad, bahkan melindungi dari ancaman-ancaman besar. Ketika perkembangan selanjutnya orang Quraisy akan membunuh, akan mengancam dan lain sebagainya, cuma ini yang membackup dan melindungi Nabi Muhammad, seperti itu. Jadi ini penjelasan atau sejarah singkat Nabi Muhammad, mulai masa kecilnya yang sudah mengalami penderitaan, masa remajanya yang masa kanak-kanaknya yang mengembala kambing, remaja, kemudian ikut pamannya ke negeri Syam, sudah mulai mandiri, memperjuangkan hidupnya sendiri untuk bisa bertahan hidup. Bahkan Nabi Muhammad ini sejarah ketika berangkat ke negeri Syam ikut pamannya ini, ada seorang pendeta yang pendeta itu juga masih membaca Alkitab, yang di Alkitabnya orang Nasrani atau orang Kristen yang asli itu sebenarnya sudah dijelaskan tentang bahwa akan datang nabi yang terakhir beserta tanda-tandanya. Waktu Nabi Muhammad itu perjalanan dilihat oleh seorang pendeta itu, kemudian yang namanya padang pasir itu kan memang jarang ada tumbuhan semacam Indonesia. Di situ terbentang padang pasir luas, kemudian sangat jelas sekali ketika ada awan yang mengikuti perjalanan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad di tengah terik padang pasir itu tidak kepanasan karena memang dinaungi oleh awan-awan itu. Itu sebagai tanda bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Atau ketika ada pohon kurma itu kemudian menaungi Nabi Muhammad yang lewat di sampingnya itu sudah. Kemudian pendeta itu bilang ke pamannya, menyuruh untuk kembali saja ke kota Mekah, jangan melanjutkan perjalanannya karena ini sudah takut terjadi apa-apa ketika melanjutkan. Ponakanmu ini akan menjadi orang yang akan merubah umat manusia, semacam itu. Jadi sudah ditemukan itu ketika remaja, kemudian berdagang juga, kerja dan lain sebagainya. Nabi Muhammad terkenal dengan Al-Amin. Sebelum diangkat menjadi nabi pun Nabi Muhammad sudah menonjolkan perilaku yang baik, positif dan lain sebagainya. Kemudian diberikan wahyu pada umur 40, lebih tepatnya tahun itu tahun 13 sebelum Hijriah. Kemudian datang ayat baru, dimulailah dakwah Syriah, mengajak orang untuk masuk Islam, pindah ke agama yang meyakini bahwa Allah yang wajib disembah. Kemudian ada beberapa orang termasuk Sayyidah Khadijah, Abu Bakar, Zaid bin Harisa, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain sebagainya. Dan paman yang menolak juga masih banyak, termasuk dari kalangan keluarga sendiri. Dan pelajaran ini monggo dikembangkan secara mandiri, belajar di rumah, perbanyak informasi, jangan hanya berpatokan pada buku paket pelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, cobalah menyukai sejarah, apalagi sejarah tentang Nabi kita. Jadi jangan sampai bosan untuk belajar sejarah. Meskipun di bukunya tidak ada gambarnya, lebih banyak tulisan, semua penjelasan, semua. Cerita ini bukan cerita kosong. Yang namanya sejarah adalah sesuatu yang terjadi dan bisa dibuat pelajaran bagi kita, kehidupan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mungkin cukup sekian. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.